Salam. Apa kabar semua? Senang sekali mendengarkan kabar luar biasa karena kita punya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama dengan kita beribadah memuji firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menegur, menasihati serta memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Oleh sebab itu buka hati dan pikiran sehingga benar-benar firman itu yang ditaburkan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kita. Saya berdoa biarlah pribadi lepas pribadi menerima lawatan dan jamban Tuhan secara pribadi. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada merupakan anugerah Tuhan yang terbesar di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan. Kami rindu agar kiranya Engkau melawat, menjamah, memberkati, memperbaharui, menyembuhkan, melepaskan kami semua, selebihnya lagi memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan peribadahan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus mengambil alih semua kami yang melayani Engkau dan terbatin, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kami semua tanpa terkecuali diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Menghabiskan peribadahan yang dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Dua kali lagi shalom. Saudara bersuka kita malam hari ini, amin. Saudara bersuka kita, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, haleluya. Seberapa kita yang hadir hari ini, mari kita bersuka kita karena Tuhan baik. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, yang jangan kebenaran. Kami Tuhan, kami Tuhan, kuasa
Kita bersuka cita karena Tuhan itu baik. Amin. Boleh kita tentang yang beri bagi Tuhan kita saudara. Mari semua. Mari semua. Kita melompat untuk Raja kita. Bersatu lihat Dia Yesus. Mari semua. Mari semua. Kita melompat untuk Raja kita. Bersatu lihat Dia Yesus. Haleluya. Haleluya. Memuji-Mu. Haleluya. Aku bebas. Haleluya. Seorang haleluya. Ku bersyukur karena Dia. Haleluya.
semua karena anugerah Tuhan, amin. Ada banyak hal yang terjadi di musim-musim kemarin, di tahun-tahun kemarin. Ada situasi, ada masalah, ada problema, bahkan kita mulai melewati maut dalam setiap hidup kita. Tapi hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku takkan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menegakkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya dan kami yakin, ku yakin Tuhan memberkati,
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, terima kasih. Mari kita boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Sebab Dia di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. How great is our God. Sing with me. Sing with me. How great is our God. And all we see how great is our God. Sekali lagi, how great is our God. Sing with me, how great. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Is our God. Sekali lagi, how Tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Sungguh Engkaulah satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa yang mengasihi kami. Dengan kasih yang nyata, Engkau telah mewujudkan kasih-Mu dengan mewujudkan diri-Mu menjadi sama seperti manusia, sehingga Kau bisa mengerti apa yang dirasakan oleh manusia. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang besar, tetapi Engkau juga Allah yang begitu dekat dengan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Segala pujian, penyembahan, syukur kami biarlah kiranya naik di hadirat-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman.
Kami datang ke tempat ini dengan satu kerinduan, kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, bukan kata-kata biasa yang mau kami dengar, melainkan kata-kata yang berkuasa dari hatinya Tuhan sendiri sampai ke dalam hati kami. Oleh karena itu, urapilah kami ya Tuhan, sehingga setiap kata-kata demi kata-kata itu dapat kami pahami, masuk dalam hati kami. Sebab satu patah kata saja itu sanggup merubah seluruh hidup kami. Pada saat firman-Mu dinyatakan, hidup kami diubahkan. Kami boleh bertobat, kami boleh meninggalkan kehidupan yang lama. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin mengerti kemana arah tujuan hidup kami. Sehingga kami bukan hidup sekedar hidup, tetapi kami hidup benar-benar hidup untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Segala kuasa iblis, kuasa setan yang mencoba mengalihkan pikiran kami dari firman Tuhan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Roh-Mu yang menguasai setiap hati kami, sehingga pada saat kami dengar firman-Mu, yang sakit mengalami kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kekuatan, terjadi pengharapan, bahkan doa kami dilawat oleh Tuhan. Kami boleh semakin sehati, semakin sepikir, satu tujuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Ya, senang kembali bisa ada di tengah-tengah saudara di tempat ini. Baik, saya menyampaikan satu tema yang saya rindu. Tema ini pasti akan memberkati setiap kita. Saya masih ingat waktu terakhir saya di sini menyampaikan tentang hukum yang terutama, dan kita tahu bahwa itu merupakan hal yang sangat mendasar dan penting. Dan tidak kalah penting dengan itu, ini adalah satu hal yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melontarkan dulu satu pertanyaan. Kenapa orang bisa selingkuh? Ya, nggak usah dijawab, tetapi lewat kebenaran firman ini nanti akan terbuka bagaimana hal itu bisa terjadi. Oleh karena itu, saudaraku, baik yang ada di sini maupun yang mungkin mengikuti secara live, kalau engkau sedang selingkuh saat ini, berbaliklah kepada Tuhan, karena ini bukan sebuah permainan. Ya, ini sesuatu hal yang penting dan serius dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin kita melihat ini ya. Wah, terlalu cepat. Saya ingin menunjukkan sebuah gambar. Oh, terlalu. Ya, ini dia. Ini adalah satu kisah dalam Alkitab. Ini adalah satu sejarah yang terjadi dalam kehidupan kerajaan Israel sebelum perpecahan, ya. Di mana waktu itu rajanya adalah Raja Daud, raja kedua dari negara Israel atau kerajaan Israel. Nah, di sini ada satu peristiwa, kalau boleh dikatakan ini gambar ini namanya adalah Uza. Uza saudaranya Ahyo, Uza bin Aminadab, ya. Ceritanya ini adalah sebuah perjalanan mau mengangkut tabut. Ini ceritanya tabut perjanjian dari Bet-Shemesh menuju ke Yerusalem. Lalu dalam perjalanan itu sesuatu terjadi. Nah, saya ingin kita dengar firman malam hari ini semi-semi saya bilang kuliah, ya. Saya seorang dosen. Saya ingin kita belajar menganalisa, dan tentunya kehadiran dari PD ini adalah sesuatu yang terencana dari Tuhan, sehingga para pembicara di sini dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, ya, nggak apa-apa ya saya pakai ini, ya. Yang penting bukan wajah saya, yang penting adalah ini, ya, nggak apa-apa, ya. Kalau mau lihat wajah saya, tinggal klik aja media sosial saya, Redixon Sidabalok, ya, di situ wajah saya aslinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin kita membaca ayat ini yuk, sambil kita menganalisa.
Yuk kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Percayalah, tidak ada yang saya kurangi, tidak ada yang saya sampaikan. Saya copy paste dari Alkitab elektronik ke sini, ya. Kita baca, kalau mungkin enggak bisa kelihatan di sini atau mau lebih yakin dengan handphonenya atau di Alkitab, ya, dipersilakan. Dan bagi teman-teman yang mau mencatat, dipersilakan mencatat. Dan jika ada kesempatan nanti kita bisa tanya jawab, ya. Nah, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, yang bertahta di atas kerubi. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracah. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Bapak Ibu, resapi dulu. Saya persilakan dalam waktu 1 menit baca ulang dan tempatkan diri Bapak Ibu ada di dalam peristiwa ini. Tempatkan dirimu sebagai Uza, tempatkan dirimu sebagai Ahio. Nah, renungkan sejenak. Lalu kemudian saya menggarisbawahi di sini keteledorannya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan hashak. Dalam bahasa Inggris dikatakan error. Dalam bahasa Indonesia dikatakan teledor. Pertanyaan saya, jika itu adalah Bapak Ibu dan saya, tempatkan diri kita. Bapak Ibu sedang mengawal, berjalan di samping, di depan tabut Allah. Tiba-tiba tabut itu tergelincir dan jatuh. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Membiarkan atau spontan, sama seperti Uza? Boleh saya meminta ini memisahkan dulu, mana yang mau membiarkan boleh angkat tangan. Yang mau menahan sama seperti Uza kira-kira? Nggak usah takut. Percayalah, Tuhan tidak menyambar Anda malam hari ini. Kita sedang belajar dari apa yang ada di belakangnya ini. Jangan-jangan kita ikut di dalamnya. Ini anggaplah ini klinik untuk check up seperti apa pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jika pun saya ada di sana, saya akan melakukan apa yang dilakukan Uza persis. Ini adalah benda yang sangat diagungkan oleh orang Israel. Ini adalah simbol kehadiran daripada Israel, daripada Tuhan di tengah bangsa Israel. Dan ketika itu jatuh, tentunya sebagai manusia, sebagai orang yang cinta Tuhan, tentu kita nggak akan membiarkan itu. Ya, nah sekarang kita lihat Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah di mana atau apa keteledoran Uza dalam peristiwa ini? Apakah jika kita di posisi Uza,
kita akan mengalami hal serupa, yaitu tewas tersambar murka Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Nah, ini yang mau saya angkat, Bapak Ibu. Belum tentunya untuk menentukan posisi kita. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah nggak baca ini? Ayat ini? Ya. Dan kita hanya sampai di keteledonannya. Oleh karena itu, saya mau mengajak Bapak Ibu belajar sedikit hermeneutik ala Rabi, ala Yahudi. Nah, di sini ini bacanya dari sini ke sini dibaca ya Pesha. Ya, ini bacanya adalah Pardes. Pardes itu artinya adalah boleh dikatakan kebun buah-buahan. Ini adalah metode untuk memahami Alkitab. Ada 4. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu namanya Pardes. Pardes itu adalah ibaratkan begini. Orang Israel, kalau mereka baca kitab suci, itu mereka diibaratkan seperti masuk ke dalam kebun buah-buahan. Mereka masuk ke dalam kebun buah-buahan dalam artian begini, Bapak Ibu. Kalau umpamanya di kebun buah-buahan, umpamanya ini taman lah. Anggaplah ini pohon mangga dan dia sudah berbunga. Hari ini kita masuk, hari ini dia masih berbunga. Terus tiap hari kita masuk ke dalam kebun, umpamanya besok minggu depan, ini dari berbunga, dia akan mulai menjadi buah. Terus 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dari yang sudah berbuah mentah, lama-lama itu akan matang. Artinya begini, Bapak Ibu, kalau kau baca Alkitab, baca saja terus. Kau ngerti atau tidak ngerti, itu akan matang. Itu akan Tuhan bukakan pengertiannya sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu sebabnya orang Israel, mereka dikatakan bahwa renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jadi mereka harus wajib baca Alkitab setiap hari. Dan saya juga rindu setiap kita di tempat ini harus baca Alkitab setiap hari, amin. Nah, ini penting. Nah, jadi Pardes ini adalah ketika kita baca Alkitab, itu kita seperti masuk ke dalam kebun buah-buahan. Ketika kita masuk ke dalam sebuah taman, pasti akan kita dapatkan sesuatu. Ada kesegaran, hawa, wangi, buah, bunga, dan segala macam. Kita pasti akan dapat. Nah, lalu kemudian metode ini yang disebut dengan Pardes ini memiliki tingkatan 4. Yang pertama adalah Pesha. Katakan Pesha. Pesha ini artinya adalah sederhana. Ketika Bapak Ibu baca Alkitab, ada hal-hal yang sederhana yang langsung dapat kita pahami. Contohnya, kita membaca cerita tadi, ayat 1, ayat 2, ayat 3, kita bisa mengerti jalan ceritanya jelas. Lalu kemudian, setelah di tingkatan yang pertama, Pesha, yang kedua adalah Remez. Remez ini adalah memperbandingkan. Ketika kita baca Alkitab, ada hal-hal yang sama, yang mungkin berkaitan di satu ayat dengan di ayat yang lain. Nah, itu kita perbandingkan, kita menghubungkannya menjadi sebuah cerita yang lengkap. Jadi artinya begini Bapak Ibu, Alkitab itu adalah Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri kepada kita. Firman itu akan membukakan firman yang lain yang ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu kita dituntut untuk mengunjungi kebun itu setiap hari. Nah, tingkat yang ketiga ini adalah, ini tadi Remez memperbandingkan, dan yang ketiga ini ada disebut dengan istilah dras. Dras, coba katakan dras. Dras ini adalah mencari makna. Ada makna apa di balik kata-kata ini? Ini penting. Ini yang disebut dengan dras. Lalu kemudian yang terakhir ini adalah yang dinamakan sod. Sod itu adalah rahasia. Ketika kita sudah memahami ini, masuk ke dalam kebun taman itu,
maka sangat mungkin Tuhan akan membukakan, Tuhan akan meningkatkan rahasianya bagi kita. Oleh karena itu, malam hari ini saya ingin kita untuk melihat apa yang ada di balik kata-kata ini, ya. Keteledorannya ini, kita mau melihat, menghubungkannya dengan kalimat atau dengan ayat yang memiliki kemiripan cerita, lalu kemudian melihat ada apa di balik kata-kata ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita melihat satu ayat lagi di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama. Yuk, sampai ayat yang kedua. Sebelum kita membaca ini, Bapak Ibu boleh baca nanti 1 Samuel pasal yang ke-4, pasal yang ke-5, pasal yang ke-6. Ceritanya, ketika bangsa Israel, ini masih hidupnya Imam Eli, ya. Ketika bangsa Israel berperang melawan orang Filistin, maka orang Israel ini ingat bahwa ketika bangsa Israel mereka membawa tabut Allah menyeberangi sungai Yordan, terjadi hal yang luar biasa. Karena apa? Tabut ini adalah simbol kehadiran Tuhan. Mereka berpikir jika Tuhan hadir dalam peperangan mereka, maka mereka akan menang. Nah, saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu bisa lihat di dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan, bagaimana penyertaan Tuhan yang hebat dalam sepanjang perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan atau daerah tanah perjanjian. Nah, saudaraku yang terkasih, pada waktu mereka berperang dengan orang Filistin, mereka berperang hebat luar biasa, ternyata mereka kalah, dan celakanya lagi tabut yang tadi itu dirampas oleh orang Filistin lalu dibawa ke negerinya orang Filistin. Setelah tabut itu dibawa, dirampas, maka kita juga bisa melihat peristiwa yang sama. Imam Eli meninggal, Imam Eli mati, dia sedih mati, ya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudaraku, terjadilah hal yang luar biasa. Ketika tabut ini dibawa ke negeri orang Filistin, maka orang Filistin menempatkan tabut ini di dalam kuil dewa mereka yang disebut dengan dewa Dagon. Dewa Dagon ini adalah dewa yang digambarkan sebagai dewa kesuburan. Dagon atau Dagan dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya adalah gandum. Jadi boleh dikatakan ini adalah dewa pertanian, dewa kesuburan mereka. Dan biasanya juga dewa Dagon ini digambarkan dengan patung dengan kepala manusia dan tubuhnya adalah tubuh ikan. Tetapi dalam berbagai versi juga sering digambarkan dengan berkepala manusia dan di dalam sekujur tubuhnya penuh dengan payudara yang menggambarkan tentang kesuburan dan pemeliharaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka setelah ditempatkan di dalam kuil dewa Dagon, disandingkan di depannya tabut ini, di sampingnya lalu kemudian ada patung dewa Dagon. Terjadilah hal yang luar biasa. Ketika pagi-pagi mereka melihat ternyata patung dewa Dagon mereka itu telah terjatuh di samping daripada tabut ini. Mereka berpikir itu hanya kejadian biasa, lalu kemudian mereka mendirikan kembali patung dewa Dagon mereka. Lalu malam berikutnya bukan hanya jatuh, tetapi tangan kepala daripada dewa mereka telah terpental sampai ke pintu sedemikian rupa dan sudah patah. Dan tidak sampai di situ, di negeri orang Filistin terjadi satu tulah di mana setiap orang di negeri Filistin ini mereka kena bisul-bisul borok-borok yang sedemikian rupa. Umpamanya mereka datang, pergi mereka ke tabib, mereka berkata, "Tabib, saya kena bisul-bisul ini." Semua orang pergi ke tabib, dan tabibnya berkata, "Gue juga sama, bisulan juga." Itu. Nah, artinya apa? Ini bukan sesuatu yang biasa. Tidak sampai di situ. Lalu kemudian mereka harusnya sudah sampai kepada musim panen gandum. Tiba-tiba dari ladang mereka
Mendatang orang-orang utusan yang berkata, udah habis semua, kita akan kelaparan. Gandum kita sudah dihabisi oleh tikus-tikus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam situasi ini, kemudian mereka datang ke imam. Bapak Ibu perhatikan, di sini memiliki kesamaan. Orang Israel punya imam dan orang Filistin punya imam. Jangan sampai datang ke imam yang salah. Jangan sampai kedatang kita kepada hamba Tuhan yang salah. Dia kelihatan hamba Tuhan tapi bukan hamba Tuhan. Ya, seperti itu. Ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Perlu kepekaan. Beberapa waktu yang lalu saya menulis di dalam media sosial saya tentang kisah Paulus dan Silas di kota Filipi. Nah, yang aneh terjadi adalah ada seorang perempuan yang dipenuhi oleh roh tenung berkata begini, ini adalah hamba-hamba Tuhan yang maha kuasa. Mereka akan memberitakan jalan keselamatan kepadamu. Dengarkanlah dia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini mendukung pelayanan enggak? Perempuan ini berkata bahwa ini adalah hamba-hamba Tuhan yang maha kuasa, yang maha tinggi. Mereka akan memberitakan jalan keselamatan kepadamu. Kelihatannya ini mensupport. Tetapi dengar Bapak Ibu, beberapa hari kemudian Paulus tidak tahan lagi, lalu kemudian menengking roh itu dari perempuan itu. Lalu kemudian roh itu keluar dari perempuan itu. Akibatnya apa? Orang-orang kaya yang menggunakan jasa perempuan ini mengalami kerugian. Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa Paulus dan Silas digebuki, disesat, dimasukkan ke penjara. Dan kita lihat bahwa ada cerita yang berlanjut tentang kepala penjara Filipi yang diselamatkan. Tetapi dengar baik, ini yang mau saya sampaikan. Betapa kita di waktu-waktu sekarang ini harus memiliki kepekaan. Harus memiliki kepekaan. Dalam bahasa Yunani, roh petenung itu disebut dengan kata pneuma putonan. Dari sinilah muncul kata piton. Bapak Ibu tahu piton? Piton itu kalau mau makan seseorang itu memakan mangsanya bagaimana caranya? Dia peluk, dia lilit. Setelah dia belit sedemikian rupa, diremukkan dari dalam. Begitulah cara kuasa iblis menghancurkan gereja. Sepertinya dia peluk, tetapi dihancurkan dari dalam. Perlu kepekaan. Bapak Ibu Saudaraku, orang Filistin, mereka juga punya imam. Dan mereka bertanya kepada imam. Lalu imam memberikan sebuah jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Imam ini berkata, begini, kalian harus buat emas-emas tuangan yang berbentuk bisul-bisul, borok-borok, dan juga tikus-tikus. Lalu kalian harus membuat kereta lembu yang baru, lalu kemudian lembu yang masih muda, lalu kalian harus tempatkan itu perhiasan-perhiasan tadi, yang emas tadi, yang seperti borok-borok, bisul-bisul, lalu kemudian tikus-tikus itu, di atasnya kalian harus taruh tabut Allahnya Israel. Lalu kalian lepaskan dia tanpa ada yang menyetirnya. Dia berkata, jika dia pergi ke arah Bet-Shemesh yang menuju ke Yerusalem, berarti semua masalah ini gara-gara Allahnya Israel ini. Tapi jika seandainya tidak, artinya lembunya ini melenceng kemana-mana, ketahuilah kebetulan aja ini terjadi sama kalian. Lalu mereka melakukan hal itu, saudaraku, dan ternyata setelah dilakukan, lembunya dilepaskan. Betul, ternyata apa yang dia lakukan itu, maksudnya lembu ini pergi mengarah kepada Yerusalem, ke kota Yerusalem. Apa yang dikatakan oleh imamnya orang Filistin benar atau enggak? Sepertinya benar. Tetapi itu bukan kebenaran. Sesuatu yang benar belum tentu itu kebenaran. Lalu singkat cerita, setelah orang-orang Israel melihat ini tabut Allah datang, mereka berkata, tabut Allah datang. Singkat cerita, mereka menyambutnya. Lalu ada yang iseng buka.
Lalu ada yang buka dan mengintip di dalamnya. Lalu Tuhan menyambar kurang lebih 40 orang mati di situ. Kurang ajar, ngintip seperti itu. Nah, lalu kemudian singkat cerita, sampailah ke ayat ini, pasal ini. Jadi 2 Samuel pasal 6 itu berkaitan dengan 1 Samuel pasal 4, 5, 6, dan 7. Kita baca yuk ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Singkat cerita, setelah peristiwa Tuhan membunuh 40-an orang Israel yang kurang ajar ngintip-ngintip itu tabut. Lalu kemudian mereka membawa tabut itu ke rumahnya Abinadab yang di atas bukit. Bisa minta tolong saudara yang bisa baca 2 Samuel pasal 6 ayat yang pertama. Sama, kisahnya sama, ceritanya sama. Coba silakan dibaca. 2 Samuel 6 ayat 1. ayat 1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas Ayat yang ketiga ya. Ayat 3, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Ya, Bapak Ibu, ketika tabut ini pertama kali tiba di rumahnya Abinadab, maka Abinadab menyuruh anaknya Eleazar untuk menguduskan, untuk menjaga tabut itu. Nah, Bapak Ibu, anak yang bernama Eleazar ini, menurut Bapak Ibu, jika dikasih tanggung jawab, ini kira-kira umur berapa? Tentu dia sudah dewasa. Ya, ayo kita berpikir yuk, kira-kira berapa tahun umurnya? Untuk kalangan orang Israel, dianggap dewasa itu 30 sampai 40 tahun. Anggaplah ini 30 tahun. Dan di ayat yang tadi dibaca oleh Bapak Yance, ya, di sana dikatakan bahwa di dalam 2 Samuel pasal 6, di sana dikatakan Uza dan Ahio itu mereka bertugas mengantarkan tabut Allah itu. Sementara di sini yang bertugas disuruh adalah Eleazar. Kenapa ada perbedaan? Nah, kita lihat di sini. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Berapa lama? 20 tahun. 20 tahun itu lama atau sebentar, Bapak Ibu? Cukup lama. Artinya apa? Kalau kita membandingkan ini dengan 2 Samuel pasalnya yang ke-6 tadi, kemungkinan Eleazar udah di usia 60-an barangkali, ya, atau 50-an. Nah, kita mau cek dulu, kira-kira ketika tabut itu datang di rumah bapak mereka, si Abinadab, kira-kira Uza dan Ahio itu umur berapa lah kira-kira Bapak Ibu? Jika setelah 20 tahun kemudian mereka dipercaya untuk membawa tabut itu ke Yerusalem, kira-kira berapa tahun ketika dia datang? Ya, anggaplah 10 atau 15 tahun. 15 tahun mereka cukup lama, ya, 15 tahun, lalu kemudian setelah 20 tahun kemudian anggaplah 35 tahun atau 40 tahun mereka di usia 2 Samuel pasal yang ke-6 tadi. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah hal yang penting kita pahami. Sesuatu terjadi di jangka waktu 20 tahun. Kenapa mereka selama 20 tahun ini seharusnya mereka semakin mengenal, semakin memahami tentang Tuhan, tetapi ternyata enggak.
Bapak Ibu Saudaraku, kira-kira gimana sikap daripada Uza dan Ahio selama 20 tahun ini? Apa yang terjadi di sana? Bapak Ibu bisa memahami ceritanya? Yuk, saya mau tanya dulu yang di sini pasangan muda siapa ya? Nggak ada ya? Barangkali saya. Saya belum ada 20 tahun menikah. Baru sekitar 13 tahun. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, orang kalau sudah 20 tahun menikah, kadang-kadang udah mulai hambar. Nggak usah 20 tahun. Ternyata banyak perceraian itu di usia-usia muda. Ya. Banyak terjadi perselingkuhan itu usia 5-10 tahun udah terjadi selingkuh. Kenapa orang bisa selingkuh? Sudah hambar. Ya. Kenapa orang tidak bisa menghormati pasangannya? Sudah merasa biasa. Kenapa orang tidak bisa menghormati pimpinannya? Sudah merasa dekat, sudah merasa biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya ingin menyampaikan satu hal. Ya. Oke. Wah. Oke. Bapak Ibu perhatikan, pada saat tabut datang, Abinadab menugaskan Eleazar untuk merawat tabut itu. Pada saat diantar ke Yerusalem dalam 2 Samuel pasal 6, bukan Eleazar yang mengantar, melainkan Uza dan Ahio. Kita lanjut lagi. Bapak Ibu perhatikan. Ini ada satu tokoh yang bernama Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke ini dia meninggal di usia 79 tahun pada tanggal 7 Desember 2019, ya, menjelang Covid yang tempoh hari. Ada satu masa di dalam perayaan ulang tahun beliau ketika rekan-rekan setim pelayan mereka merayakan ulang tahunnya. Lalu kemudian dia diminta menyampaikan dua kata-kata. Lalu dia berkata dalam ucapannya, yang aku takutkan jika Tuhan datang dalam kehidupan saya saat ini, bukannya saya tidak lagi percaya kepada Dia, alias murtad. Yang aku takutkan ketika Tuhan datang dalam hidup saya secara pribadi, bukannya saya tidak melayani lagi, bukan itu. Tetapi yang saya takutkan ketika Tuhan datang dalam hidup saya secara pribadi, saya masih melayani Tuhan, saya masih KKR, saya masih melakukan berbagai aktivitas pelayanan, tetapi cinta saya kepada Dia tidak lagi seperti awal-awal saya melayani Dia. Artinya dia mengalami suam-suam kuku. Itu yang dia takutkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nah, kalau kita membaca tentang Uza dan Ahio tadi, kenapa Ahio dikatakan teledor? Di mana keteledorannya? Secara kasat mata kita tidak melihat keteledoran di sana, tetapi perlu kita menyelidiki ada apa di balik kata-kata teledor ini. Maka kita lihat bahwa dalam masa 20 tahun tabut itu ada di rumahnya, dia merasa sudah biasa. Dia merasa sudah biasa berhadapan dengan tabut ini. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang saya sebut dengan, kalau Bapak Ibu jeli melihat tadi, against familiarity spirit. Bagaimana kita melawan roh familiarity? Apa itu roh familiarity? Spirit of familiarity, apa itu? Udah biasa, anggap biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mungkin setiap minggu datang ke gereja, bahkan sekali 2 minggu kita ada di sini. Kita mungkin sudah biasa pelayanan, kita aktif di gereja, tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kita cek, jangan-jangan kita merasa sudah biasa. Kenapa orang bisa selingkuh yang saya katakan tadi di awal? Karena udah anggap biasa saja kepada pasangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sadar atau tidak sadar, roh ini di akhir zaman ini sedang giat-giatnya untuk menyerang setiap kita, teristimewa kedua.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ini adalah sebuah pergumulan yang berat bagi kami. Tetapi sebenarnya bukan hanya kami. Itu sebabnya ada satu hamba Tuhan yang bernama Crop and Pence. Dia berkata begini, berkhotbahlah seolah-olah ini adalah khotbah pertama kamu. Bapak Ibu, ketika kita khotbah pertama, saya ingat waktu saya sekolah Alkitab di Palembang dengan ini adalah adik tingkat saya, Bapak Yance ini. Di sana kita ada namanya chapel. Di chapel itu kita khotbah di depan teman-teman. Bapak Ibu tahu, waktu saya mau khotbah pertama kali, saya puasa 3 hari 3 malam. Saya benar-benar mempersiapkannya. Dan ketika saya berdiri di depan, rasanya bergetar jiwa saya. Karena apa? Saya menyampaikan kata-kata yang hebat. Saya menyampaikan firman di Allah yang menciptakan alam semesta ini. Berkhotbahlah seolah-olah kamu baru pertama kali berkhotbah. Dan sekaligus berkhotbahlah seolah-olah ini adalah khotbah terakhir dalam kehidupanmu. Wah, kalau saya tahu ini adalah khotbah terakhir dalam hidup saya, betapa saya menyampaikannya dengan kesungguhan. Tapi ini bukan cuma berkhotbah, ini juga bagi para pendengar firman. Dengarlah firman seperti seolah-olah pertama kali kau dengar firman. Sekaligus dengarlah firman seolah-olah ini adalah firman terakhir yang kau dengar di muka bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Spirit of familiarity. Sudah biasa. Bapak Ibu Saudaraku, kami pengkhotbah. Ini juga, apalagi kayak saya dosen, bikin khotbah itu gampang sekali. Tetapi disitulah justru tantangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kau dengar khotbah, jangan dengar asal biasa-biasa dengar saja, tapi dengarlah firman. Karena firman ini adalah firman yang menghidupkan. Tetapi sekaligus juga ini firman ketika kita anggap remeh. Penutur Amsal berkata, siapa yang meremehkan firman, dia akan mati. Bapak Ibu Saudaraku, Uza dan Ahyo, mereka sebenarnya melakukan hal yang normal sebagaimana yang harusnya dilakukan. Tetapi yang membuat mereka tewas adalah anggap biasa. Tidak ada lagi penghormatan, tidak ada lagi takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka anggap tabut itu sudah biasa. Mereka sudah biasa pegang itu tabut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikian juga dengan kita. Jangan-jangan seperti yang tadi saya katakan, kalau kita ada di sana dalam posisi Ahyo, belum tentu kita mati. Tetapi bisa saja kita mati jika kita sudah anggap biasa dengan Tuhan. Harusnya kita tetap memiliki sikap kepada Tuhan, hormat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya ingin kita membaca ayat ini. Ini adalah surat kepada jemaat di Efesus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki Dia yang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bapak Ibu Saudaraku, sampai di sini, ini adalah Kristen yang ideal. Dia lakukan segala yang terbaik. Kita lihat, Efesus adalah jemaat yang menyokong pekerjaan Paulus, pekerjaan Tuhan dalam hidup Paulus. Mereka menyumbang harta mereka kepada Paulus. Tetapi dengar baik, ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu
dan aku akan mengambil hakikat dari tempatmu jika engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk jatuh dalam kejatuhan yang paling dalam, tidak harus kita berzina, tidak harus kita merampok, tidak harus kita membunuh, tidak harus kita korupsi. Tetapi ketika engkau sudah anggap biasa dengan Tuhan, engkau sudah jatuh dalam kejatuhan paling dalam. Saya tidak sedang mau datang sebagai hakim kepada setiap kita, tetapi sebagai hamba Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, anggaplah ini seperti klinik yang mencek up kesehatan rohani kita. Adakah kita sekarang ini sudah mulai meninggalkan kasih kita yang mula-mula? Ataukah kita masih tetap semangat untuk datang kepada Tuhan? Ketika bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, mereka dikomando oleh sangkakala, terompet. Ketika mereka mendengar terompet sangkakala dibunyikan oleh para imam, maka di pikiran mereka akan ada tanda tanya. Tuhan mau ngomong apa hari ini? Bisa saja mereka akan berperang. Bisa saja mereka akan berpindah mengemas kemah mereka, atau bisa saja mereka ada hal yang lain. Jadi ketika mereka mendengar panggilan untuk berkumpul, dalam pikiran mereka akan bertanya, Tuhan mau ngomong apa hari ini kepada kami? Pada saat Bapak Ibu datang ke tempat ini tadi, kira-kira berpikir enggak Tuhan mau ngomong apa hari ini kepada saya? Biarlah kita juga menjadi hal yang sama seperti bangsa Israel dalam perjalanan padang gurun, selalu bertanya, Tuhan mau ngomong apa? Ada sebuah greget di dalam hati kita kepada Tuhan. Ayat terakhir Bapak Ibu. Ya, coba ditampilkan yang slide terakhir. Ya, oke. Ya, ini dia. Ya, waspadalah. Spirit of familiarity dapat menghinggapi siapa saja. Karena itu tetaplah jaga kasih mula-mula kita. Roma 12 ayat yang pertama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Saya dengan Pak Jeki, saya tetap memiliki hormat kepada beliau. Sekalipun dari segi pendidikan saya jauh di atas beliau, tetapi saya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang hormat. Saya tetap kepada beliau karena Pak Jeki ini saya adalah senior saya dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita masih memiliki hormat kepada orang-orang yang pantas mendapatkan hormat? Atau kita sudah rasa anggap biasa, gue udah lebih kaya dari lu, gue udah lebih pintar dari lu, gue udah sukses, gue nggak perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin kita kembali kepada titik nol kita, yaitu seperti awal, cinta mula-mula. Saya tidak tahu hati Bapak Ibu, yang tahu adalah Anda dan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu lagu. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupmu, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari sekali lagi umat Tuhan katakan, Dia lihat hatimu, Amin.
yang bernyala-nyala atau sudah mulai padam? Bapak Ibu Saudaraku, kita turun sebentar dalam artian bayangkan hubunganmu dengan suami, dengan istri. Bayangkan hubunganmu dengan pimpinan, dengan saudara, dengan anak. Coba cek, apakah spirit of familiarity, roh sudah anggap biasa ini, mulai menguasai kita. Kalau sekiranya sudah menganggap udah biasa aja dengan suami, mintalah Tuhan memperbaharui kasih kita kembali kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada mertua, kepada pimpinan barangkali, atau kepada siapapun. Dan sekarang kita lihat yang lebih tinggi, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita udah rasa biasa aja dengan Tuhan? Hari ini jika Tuhan datang dalam kehidupan kita, biarlah Dia masih melihat semangat yang bernyata. Sementara saya nyanyikan pujian ini, Bapak Ibu boleh berdoa, minta pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Sama-sama angkat tangan. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat. Mari sama-sama katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat pernah setia. Kau dapat lihat kau dapat lihat Saudara, di dalam nama Yesus Engkau melihat setiap hati yang terbuka. Hambamu sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau yang Maha Tahu, yang tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu hati kami. Jika sekiranya Engkau mendapati hati kami udah mulai biasa-biasa saja, ampunilah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak seperti Uzza, tetapi kami mau bertobat seperti seruan-Mu kepada jemaat di Efesus. Kami mau bertobat, kami mau semangat lagi mencintai Engkau. Kami mau semangat lagi mengiring Tuhan. Kami mau semangat lagi melayani istri, suami, anak-anak, bekerja. Sehingga pada saat Tuhan datang dalam hidup kami secara pribadi, Kau boleh puas. Dan biarlah hidup kami senantiasa boleh memuaskan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, untuk firman-Mu, meteraikanlah firman ini dalam hati kami. Dan biarlah firman ini terus hidup dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, setiap umat-Mu yang datang dalam kelesuan, Engkau membakar semangat mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihidupkan, yang sedang bergumul, mereka tahu bahwa
ketika kami menjadikan Tuhan yang terutama, maka Tuhan akan bekerja dahsyat, melebihi daripada apa yang kami pikirkan, melebihi daripada apa yang kami harapkan dan kerjakan, karena Tuhan yang bekerja bagi kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom. Terima kasih kepada hamba yang terkasih Bapak Pastor Dr. Redikson Sidobalok atas firman yang begitu luar biasa. Tiba saatnya bagi kita untuk berdoa syafaat. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita awali kita dengan sikap hormat kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah dan kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami berhadapan kepadamu Tuhan untuk berbicara, untuk mengatakan betapa kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur untuk kehadiranmu di sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga ibadah kami selesai. Tuhan sudah hadir melawat kami melalui pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Kiranya Tuhan menerima itu sebagai penghormatan dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah terberkati dengan firman yang begitu luar biasa yang malam hari ini kembali firman-Mu mengingatkan kami semua bahwa kami harus tetap memiliki kasih mula-mula kepada Engkau. Kami harus tetap menghormati Engkau sebagai Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk penyampaian firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu terkasih Bapak Pastor Dr. Redikson Sidobalok. Berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, berkati kesehatannya. Kiranya Tuhan dimanapun hamba-Mu ini melayani Kau, Tuhan selalu permuliakan nama-Mu saja. Berkati keluarganya Tuhan, kiranya apapun dimanapun hamba-Mu ini berada melayani Kau, kiranya banyak jiwa boleh terselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu terkasih yang sampai dengan hari ini begitu setia melayani Kau, Bapak Pastor Jeki. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu, berkati anak istrinya Tuhan, berkati setiap apapun yang hamba ini perkatakan, kiranya menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan pada malam hari ini, kepada singer Bapak Yance, juga kepada para singer Ibu Mary dan Ibu Asia, juga kepada imam musik Bapak Yongko, juga kepada anak-anak kami yang terlibat pelayanan musik dan multimedia Yohanes Efraim, Jasi dan Kalista. Berkati mereka Tuhan, karena kami percaya ketika mereka dengan terus melayani Engkau, maka saat itu juga Tuhan pasti membalasnya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, berkati studi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kami yang hadir saat ini, para suami, para istri, para anak-anak, para orang tua. Tuhan kiranya terus memberikan kami kasih mula-mula. Kami boleh saling mengampuni, mengasihi, kami saling boleh mencintai satu sama lain. Kiranya kasih mula-mula terus ada untuk kami umat-Mu sebagai keluarga yang kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Kami yang merasa saat ini hadir dengan pergumulan kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan kuatkan, yang menderita Tuhan pulihkan. Kiranya Tuhan ketika kami datang melalui berkat, maka kami pulang juga akan bawa berkat dan damai sejahtera dan sukacita di hati kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk umat yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Tuhan kiranya segala apapun yang menjadi halangan mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan untuk membantu mereka. Kiranya Tuhan berikan mereka, kiranya kasih mereka juga punya kerinduan terus untuk beribadah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan kuatkan. Kiranya setiap resesi ataupun masalah pandemi apapun, kiranya Tuhan boleh lakukan itu semua dari Indonesia. Kuatkan dan temukan juga hati para pemimpin bangsa kami. Kiranya mereka terus diberikan kesehatan, keadilan dan kebijaksanaan, roh hikmat dan takut akan Tuhan selalu ada untuk mereka, sehingga setiap peraturan dan kebijakan yang mereka putuskan itu semua untuk kebaikan umat-Mu juga. Kami berdoa untuk apartemen Permata Surya Tuhan. Berkati wilayah kami di mana kami tinggal saat ini. Terus berikan kenyamanan, perlindungan daripada-Mu senantiasa ada untuk kami. Kiranya anak-anak boleh hidup dengan nyaman dan kiranya Tuhan penuh dengan damai dan sukacita. Berkati juga pengurus apartemen ini Tuhan. Berkati security, berkati para cleaning service, berkati setiap kebutuhan mereka Tuhan penuhi. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah selesai berdoa, tapi kami percaya umat-Mu, Roh Kudus-Mu terus melawat, mengiringi di sepanjang sisa hidup kami sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, mendapati kami tetap setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama katakan amin.
kasih Pak Andreas dan Dr. Edison yang kita sudah melayani dan kita percaya kita semua diberkati Tuhan, dan pengajaran begitu luar biasa bahwa kita harus menaruh respect yang dalam terhadap Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bukan lagi di luar kita, tapi Tuhan sekarang ada di dalam kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ada dalam kita? Nah, bilang ke sebelahnya harus respect dengan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan lihat pengumuman minggu depan. Kita Rabu depan. Haleluya. Rabu depan kita dilayani oleh Bapak Evangelis Roy Nainggolan, luar biasa. Dia hamba Tuhan. Pendidikannya sarjana teologi, tapi dia bekerja di marketplace, bidang keuangan, diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Karena hamba Tuhan bukan hanya orang-orang yang berdiri di mimbar. Ini mimbar saya, tetapi tempat pekerjaanmu itu adalah mimbar kamu. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita lihat visi dan misi. Sorry untuk minggu depan, oke. Visi: menjangkau yang terhilang dan mengembalikan yang tersesat serta memberikan pertumbuhan iman. Misinya menyediakan fasilitas pemberitaan firman Tuhan. Berikan kemuliaan. Dan selanjutnya kita akan lihat keuangan kita. Apa gak usah? Lihat gak usah? Gak usah lah ya. Kita lihat keuangan. Oke. Ya, mana kurang besar sedikit kan? Ini ya dari Agustus, oke. Ya, masuk September. Ya, ada, terima kasih ya, persembahan aula untuk bayar 18.000. Persembahan Rabu kemarin 427.500. Dan ada persembahan kasih dari Pak Roy dan Miss Vena 1 juta rupiah. Tepuk tangan kita. Mau melihat bilang ke sebelahnya biasa aja kali. Ya, jadi secara keseluruhan pemasukan kita dari sejak bulan apa tuh? Dari sejak bulan apa sih? Ya, kita mulai lagi dari sejak Maret lah, ya, sampai sekarang. Jumlah keuangan yang masuk 12.865.500. Pengeluaran hanya khusus untuk aula dan semua itu kurang lebih 5.800.000. Saldo, ada yang mau pakai buat modal? Apa maksudnya? Saldo 7.065.500. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bukan nilai besar kecil ya, tapi kerelaan hati orang tua Anda memberi tanpa konsep penerimaan. Amin. Kita memberi tanpa konsep penerimaan. Saya yakin dan percaya sekecil apapun yang saya berikan dengan tulus bagi pekerjaan Tuhan agar terus terselenggara di tempat ini, menjadi berkat buat banyak orang di tempat ini. Berkatnya apa? Pujian, penyembahan, dan orang dengar ada ibadah di tempat ini, itu aja udah memberkati mereka. Haleluya. Amin. Berkat senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetap bekerja, tetap giat, yakin dan percaya, slow down Sally. Artinya gak usah terlalu buru-buru ya. Karena coba lihat, kita biasa naik kendaraan yang 60 sampai 100 km per jam itu biasa kita. Atau naik Ferrari 300 km per jam mati, saudara. Haleluya. Amin. Jadi jangan buru-buru, santai saja, berjalan bersama dengan Tuhan, sandarkan hidup kita kepada Dia karena Dia sumber damai sejahtera kita, sehingga hidup kita, raut muka kita tidak tergantung dari dompet kita. Haleluya. Amin. 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 Dompet kosong muka lecek malu-malu.
Begitu dompet penuh itu muka terang banget. Sorry ya, kita hidup itu tidak ditentukan dengan dompet kita, tapi kita hidup ditentukan karena Tuhan ada di dalam setiap kita. Haleluya. Amin. Masih ada? Oh, doa keluarga, kita akan mulai keluarga dan kita akan bangkit berdiri. Doa keluarga. 3, 2, 1. Kiranya Engkau sekarang berkenan dan memberkati keluarga hamba ini supaya taat di hadapan untuk selamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan diberkati untuk selamanya. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Haleluya. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Bapa di surga, aku berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Lawat jangan berkati kami semua. Perbesar kapasitas kehadiran-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami semakin mengerti bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah menterlantarkan kami, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, dan Engkau senantiasa menyertai kami, dan Engkau selalu mengasihi kami, dan kami tahu kami punya Tuhan yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini tiba saatnya Engkaulah sendiri yang memberkati seluruh jemaat dan umat Tuhan. Kekasih Tuhan, kembali dengan damai sejahtera. Namun sebelum itu arahkanlah hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang Maha sempurna serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga tahun Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awal kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita percaya serta diberkati Tuhan. Katakan bersama saya, amin. Tuhan memberkati. Makasih kehadiran Bapak Ibu Tuhan Yesus.